Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat untuk PJJ hari ini. Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Katolik dengan judul Aku Bangga Sebagai Perempuan atau Laki-laki. Nah, sekarang kita lihat dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Yaitu yang pertama, peserta didik mampu memahami jati dirinya yang unik sebagai laki-laki dan perempuan. Peserta didik dapat mampu mensyukuri keunikan dirinya sebagai anugerah Allah. Dan yang ketiga, peserta didik memiliki rasa tanggung jawab dan bangga bahwa dirinya adalah gambar atau rupa Allah. Sebelum kita lebih lanjut lagi belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur atas hari baru yang Engkau berikan bagi kami. Hari ini kami mau belajar. Berkatilah kami agar bisa mengikuti pelajaran agama dengan baik. Dan berkatilah kami di sepanjang hari ini. Demi Kristus Tuhan pengantara kami yang hidup, kami berdoa bersyukur kepadamu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Di situ ada anak perempuan dan ada anak laki-laki. Kalian nanti bisa menuliskan perbedaan tersebut di buku PS Agama. Setelah kalian memperhatikan gambar tadi, kalian bisa menuliskan perbedaan dari kedua gambar tersebut. Ciri khas dari laki-laki seperti apa dan ciri khas perempuan seperti apa ditulis di buku PS Agama kalian. Pada hakikatnya, manusia diciptakan Tuhan sebagai laki-laki dan perempuan dengan keunikannya masing-masing. Bahkan keduanya merupakan citra, gambar, atau rupa Allah yang mulia. Nah, apa perbedaan laki-laki dan perempuan yang menjadi ciri khas yang disebut ciri adikodrati? Nah, apa sih adikodrati itu? Apa itu kodrati? Kodrati adalah ciri khas yang melekat pada manusia sejak lahir dan tidak ada pada orang lain atau tertukar. Nah, perempuan itu bisa mengandung, melahirkan, dan menyusui yang tidak ada pada tubuh laki-laki. Dan laki-laki memiliki jakun, kumis, jenggot, dan juga memiliki jenis kelamin laki-laki yang juga tidak ada pada tubuh perempuan. Nah, itu adalah ciri khas fisik yang dimiliki oleh perempuan dan laki-laki. Nah, sekarang kita lihat bagaimana pandangan masyarakat tentang laki-laki dan perempuan pada umumnya. Ini terjadi pada saat zaman dulu, zaman ibu kita Kartini ya. Di sini dipandang laki-laki itu lebih kuat. Anak laki-laki itu harus sekolah lebih tinggi. Dan anak laki-laki lebih mampu menjadi pemimpin. Lalu bagaimana dengan perempuan? Perempuan itu lebih lemah dan tidak boleh sekolah tinggi. Nah, itu pandangan yang pada saat zaman ibu kita Kartini. Bagaimana memandang anak laki-laki dan anak perempuan pada umumnya. Sekarang mari kita lihat pandangan kitab suci tentang perempuan dan laki-laki yang terdapat dalam kitab Kejadian bab 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Apa maksud dari bacaan tersebut ya anak-anak? Mari kita lihat slide selanjutnya. Yang pertama adalah laki-laki dan perempuan sederajat atau sama di mata Allah. Dan yang kedua adalah laki-laki dan perempuan diciptakan untuk saling menolong. Itu adalah pandangan kitab suci tentang perempuan dan laki-laki. Jadi tidak ada perbedaan antara anak laki-laki maupun anak perempuan.
diciptakan sama di mata Allah, bahkan untuk saling menolong satu dengan yang lainnya. Nah, tadi kita sudah lihat pandangan masyarakat dan juga pandangan kitab suci tentang laki-laki dan perempuan. Lalu bagaimana cara kita bersyukur setelah kita diciptakan oleh Allah sebagai perempuan atau sebagai laki-laki? Ya, kita lihat di sini. Kita harus lebih tekun berdoa. Kita juga saling bekerja sama satu dengan yang lainnya. Dan kalau di rumah, kita membantu orang tua. Serta kalau di sekolah, kita menghormati guru. Itu adalah cara-cara kita bersyukur sebagai ciptaan Allah. Ya, sebagai perempuan atau laki-laki. Nah, lalu pertanyaannya, apa tugas manusia sebagai citra Allah? Nah, anak-anak, kita diberi tugas oleh Allah untuk merawat, menjaga, dan memelihara bumi. Lalu apa tujuannya Allah menciptakan manusia? Yaitu supaya manusia berkuasa atas seluruh isi bumi. Itu adalah tugas manusia sebagai citra Allah. Lalu apa arti citra Allah? Citra Allah adalah manusia sama dengan rupa Allah atau gambar Allah dan berperilaku sama seperti Allah. Berperilaku yang baik, yang dilakukan adalah hal-hal yang baik, memiliki sikap yang baik. Ya, karena serupa atau segambar dengan Allah. Lalu mengapa kita harus bangga sebagai laki-laki atau perempuan? Ya, karena kita diciptakan menurut citra atau gambar Allah. Dan juga kita memiliki keunikan masing-masing. Tetapi sama di hadapan Allah. Karena kita diciptakan menurut citra atau gambar Allah. Yang tentunya kita harus memiliki sikap-sikap dan perilaku yang baik selama kita ada di dunia ini. Nah, itulah mengapa kita harus bangga sebagai anak laki-laki atau anak perempuan. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, mari kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah yang Maha Kasih, kami sudah belajar. Ajarlah kami selalu bangga karena Engkau menciptakan kami serupa dengan Engkau dan dengan keunikan kami masing-masing. Berkatilah kami selalu agar tetap sehat dan semangat dalam belajar. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak sudah menyimak pembelajaran agama kita pada hari ini. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam AMDG.